Akhirnya Zhang Xuan pun yang sedang menyamar pergi bersama si patua itu. Sambil di jalan mereka mengobrol bagaimana dengan semua serangga di sini, kata Zhang Xuan. Ini adalah cacing lembab yang hanya hidup di Red Lotus Ridge. Ini diberi makan tumbuh-tumbuhan dan mayatnya dapat memberi makan tumbuh-tumbuhan lain. Tumbuhan yang tumbuh di tanah yang dipupuk dengan tubuh cacing lembab sangat subur. Itulah mengapa Red Lotus City menjadi tempat perdagangan herbal terbesar antara 13 kerajaan. Ya, kurang lebih di sekitarnya. Sekarang aku mengerti kenapa teh herbal sangat terkonsentrasi di Red Lotus City meskipun lokasinya terpencil, kata Zhang Xuan. Selain itu ada gunung berapi besar di bawah Red Lotus sehingga permukaan tanahnya panas dengan uap racun keluar menyeluruh di sana, sehingga orang-orang hanya bisa masuk dengan jalan kaki daripada dengan bis terbang. Dan itu juga mengapa aula racun bisa bertahan di dalam gunung alih-alih dihancurkan oleh yang disebut kebenaran. Pantas saja orang-orang jarang mendengar aula racun, apalagi menemukannya kalau gitu. Walaupun mereka tahu mereka tidak bisa masuk, kata Zhang Xuan. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah gua dengan pintu dengan ukiran laba-laba. Jadi ini aula racun, kata Zhang Xuan. Tuan San, apa Anda yakin masuk dengan menyamar sebagai utusan? Yakinlah kau dapat memberitahu mereka bahwa kau menemukanku dan mengklaim bahwa aku adalah salah satu utusan. Kita sampai di aula racun, bukan? Ya, lalu kau dapat mengatakan kau membawaku ke sini karena kau tidak bisa memastikan apakah benar aku ini seorang utusan ataulah bukan. Selain itu, sebagai bayaran aku akan menyingkirkan serangga di dirimu. Bukankah sudah kulakukan itu semua? Kata si patua. Dia telah memikirkan jalan keluar untukku. Seharusnya aku tidak ragu, kata si patua itu. Tapi mereka pasti akan mencurigaimu begitu aku bilang begitu. Aku ingin tahu berapa banyak Anda ketahui tentang Master Racun. Aku belum pernah mendengar nama itu sampai setengah bulan yang lalu. Apa maksudmu, kata si patua. Berarti kau kurang tahu tentang Master Racun. Beraninya kau menyamar sebagai utusan. Apa kau bercanda? Apa yang benar saja mereka tahu kau palsu, maka kau akan dibunuh. Kau tahu itu. Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir karena kita sudah di sini. Mainkan saja peranmu. Let's go. Ayolah, aku seharusnya tidak sembuh karena aku tidak akan menderita seperti ini. Lalu saat mereka mendekat, mereka ditanya oleh seseorang, siapa kalian berani datang ke aula racun? Hai Tuan Zhou, Tuan Liu, ini aku. Raja Herbal, bukankah seharusnya kau berada di Red Lotus? Apa yang kau lakukan di sini? Kau bahkan membawa orang luar. Saya tidak di sini untuk tiga wakil pemimpin. Lalu siapa dia? Apakah dia tidak tahu dia akan terbunuh jika masuk ke sini tanpa izin? Dia, Tuan. Salahkan saja. Di atas nasib burukmu, bagaimanapun dengan senang hati aku akan memberikanmu racun yang baru saja kubuat, kata orang itu. Namun dia tiba-tiba saja di-kick oleh si Zhang Xuan atau si Sang Xuan. Tenanglah, aku ini utusan. Dah. Beraninya kau menyerang aula racun. Mereka pun bersiap. Apa maksudmu? Beraninya meminta wakil pemimpin dan tetuamu untuk menemuiku. Cepat ke sini, bawa mereka kemari, kata Sang Xuan atau Zhang Xuan yang sedang menyamar. Lalu tiba-tiba saja, apa yang terjadi? Kenapa sangat berisik di luar? Tetua Black Eye, Raja Herbal membawa orang ke sini dan dia mengatakan dia adalah utusan. Utusan? Terlihat orang dengan rambut kulimis namun bola mata hitam, terlihat menyeramkan. Dia berkata, utusan yang dikirim oleh markas dapat diklasifikasikan sebagai merah, lalu putih, emas, dan hijau. Bolehkah aku bertanya, yang mana Anda dari empat itu? Kata orang itu. Merah, putih, emas, hijau. Ngomong apa dia? Zhang Xuan pasti tidak tahu apa yang dia katakan. Oh tidak, kita ditakdirkan untuk. Namun tiba-tiba saja, apa kau cabang pemimpin? Kata Zhang Xuan. Tidak, bukan aku. Aku penatua keempat. Ya, apakah utusan sebelumnya terlalu baik hingga aku berpikir dapat bicara denganku seperti ini? Kantor pusat mengirimku ke sini. Beraninya kau menanyaiku? Aku beraninya kau seorang master racun dari cabang kecil menanyai aku, kata Zhang Xuan. Aku tidak berani. Aku akan meminta semua wakil pemimpin keluar untuk menyambut Anda. Kalau begitu ayo cepat bawa semuanya wakil pemimpin keluar. Lalu mereka pun keluar. Maaf, kami tidak menyambut Anda tepat waktu. Di San, wakil pemimpin. Lalu juga ada Lao Er, wakil pemimpin juga. Lalu ada Liao Shun, wakil pemimpin juga. Bolehkah aku tahu namamu dan bolehkah aku melihat token Golden Poison Heart Anda? Kata si Lao Shun.
Ayolah, apa aku tidak mencurigai Anda. Hanya saja kita harus mengikuti aturan yang dibuat oleh markas. Kami akan melayani utusan dengan token menunjukkan identitas mereka, bukan? Ingin melihat token Golden Poison Heartku ya tentu, tapi apa aku memenuhi syarat? Aku mengagumi humor Anda. Leo Sun seharusnya orang yang memenuhi syarat sebagai wakil pemimpin pertama sejak pemimpin kita pergi. Sial, dia memberikan tanggung jawab padaku, kata si Lao Sun. Aku telah mengetahui bahwa pemimpinmu meninggal dan aku di sini untuk memilih pemimpin berikutnya dari cabang ini, kau tahu? Atau menurutmu untuk apa aku datang ke sini jauh-jauh, kata Zhang Xuan. Aku telah mengetahui bahwa pemimpinmu meninggal. Kalian semua hanya sebelum tahu menentukan siapa pemimpin baru. Aku tidak peduli tentang posisimu. Jika kau ingin menjadi pemimpin, kau harus menunjukkan kepadaku seberapa banyak yang kau ketahui tentang racun dan seberapa baik dapat mengendalikannya. Hanya master racun yang kuat yang dibutuhkan oleh aula racun. Seberapa baik? Ya, baiklah, tidak usah menguji kami. Tunggu Tuan, apa Anda menguji kami? Kata orang itu. Ya, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan atau ditunda. Kita master racun harus diklasifikasikan menurut kekuatan racun kita. Aku akan melihat membuat racun. Siapapun yang membuat sejenis racun yang belum pernah kulihat, aku akan menghasilkan teori yang belum pernah kudengar, akan menjadi pemimpin baru. Atau aku lebih suka membiarkan cabang ini merosot dan menghilang daripada membiarkan seorang idiot memimpinnya. Bagaimana? Lalu mereka bertiga pun memberi hormat. Baik Tuan. Si kakek yang hanya bisa ngahulang mengetahui bahwa tiga pemimpin menginginkan posisi pemimpin. Dia menggunakannya sebagai umpan. Karena wakil pemimpin memperebutkan posisi, mereka mengikuti aturan yang dia buat. Bahkan jika merasa mencurigai identitasnya, mereka tidak akan memeriksa sekarang. Dia mengubahnya menjadi konflik antara tiga wakil pemimpin dengan satu aturan. Tunggu, ada yang salah. Untuk menguji mereka, Tuan San pasti tahu cara menggunakan racun, tapi dia bahkan bukankah sebulan lalu dia tak ketahui tentang racun apapun? Apa yang dia maksud? Dia akan terungkap jika begitu. Mengidentifikasikan racun yang dia buat oleh wakil pemimpin. Mereka bahkan tidak perlu memeriksa token Golden Potion Heart. Kita pasti akan mati, kata si kakek atau si Raja Herbal. Silakan lewat sini Tuan. Bolehkah aku mengetahui dari namamu? Pasti kau sangat hebat. Itu cukup mudah. Di babak pertama, siapa yang membuat racun dengan level tertinggi akan menang, kata Zhang Xuan atau Sang Xuan. Babak kedua, siapa yang membuat racun original paling beracun yang bahkan aku tidak tahu, dialah yang akan menang. Baiklah, aku akan beri waktu 4 jam untuk persiapan. Boleh aku pergi sekarang? Baik, mereka bertiga bilang baik. Di mana lemari bukumu? Markas juga memintaku untuk memeriksa lemari buku. Mencari buku? Kau mencari buku, Tuan? Ya, Tuan, lemari buku ada di sana, tapi biarkan aku memimpin jalan untukmu, kata orang itu. Baiklah, kalau begitu tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Kalian semua harus bersiap untuk ujian tentang pemimpin. Aku harap kalian dapat memasukkanku hingga aku dapat melapor ke markas. Tentu. Lalu Sang Xuan pun tiba di perpustakaan aula racun. Aku tidak pernah berpikir bisa masuk ke sini dengan mudah. Hahaha. Ya, lupakan saja. Aku membaca buku dan menetralkan racun di dalamnya. Lumayan juga, bukan? Lalu tiba-tiba saja, Black Eye, menurutmu pria itu benar-benar utusan? Aku tidak yakin sebelum melihat Golden Poison Heart-nya. Lagi pula aura racun masih terkenal meski terpencil. Aku tidak berpikir seorang akan berani main-main dengan kita, bukan? Ya, untuk sementara kita perhatikan saja dia. Itu masuk akal. Selain itu, orang itu melakukan segala sesuatu tujuan untuk tertentu. Jika dia palsu, dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk satu tujuan. Tetapi hanya ada berbagai jenis racun di sini. Aku rasa tidak ada gunanya mengambil resiko seperti itu. Kau melupakan hal itu? Apa maksudmu? Benda di bawah gunung berapi itu, kata si Li Xuan. Ya, kau benar, cabang kita teralokasi di tempat terpencil itu. Mungkinkah seorang mengetahui bahwa hal itu telah matang dan mantan pemimpin meninggal karenanya? Itu mungkin saja. Mari kita bertanya pada Raja Herbal. Aku harus mencari tahunya. Halo, salam Tetua Liao. Hai, Baik Ai, ada apa? Ceritakan bagaimana kau bertemu utusan, dan jika tidak salah menebak, kau seharusnya sudah mati sekarang. Tapi kenapa lo masih hidup? Aku hampir saja mati karena membuat serangga kontrak. Lalu bahkan masterku tidak bisa menyelesaikannya setelah serangga kontrak diintegrasikan dalam tubuh dan darah. Tapi utusan itu bisa sepenuhnya menyembuhkan orang ini. Apa dia benar-benar master racun bintang 4 dari markas? Tuan Leo, yakinlah. Seorang utusan datang. Tiba-tiba saja seorang bertemu dan berbicara dengannya. Apa dia bilang? Dia bilang utusan. Bukankah utusan sudah datang? Kata si Black Eye.
Kenapa ada satu lagi? Di sana si kakek atau si raja herbal hanya bisa ngahulang. Utusan datang lagi. Tidak. Sudah kuduga kita ditakdirkan akan mati. Hei, apa yang terjadi? Hei, raja herbal, ikuti aku. Kepala pelayanku, kenapa aku juga harus ikut? Kata si raja herbal atau si kakek. Aku pernah membawa ke sini sekali, tapi kami tidak masuk ke aula racun. Aku tidak berharap dia mengingat rutenya. Aku, Liao Shun, wakil pemimpin balai racun di Red Lotus Ride. Bolehkah aku tahu namamu dan bolehkah aku melihat token Golden Poison Heart Anda? Aku tidak mencurigai Anda, hanya saja kita harus mengikuti aturan dibuat oleh markas. Dia pun menggunakan kalimat yang tadi. Kenapa kau bertele-tele, kata orang itu. Dia langsung saja memberikan tokennya. Lah, itu asli. Dia adalah master racun bintang 3 dengan token. Jadi yang sebelumnya, apa yang sebelumnya? Pertama, dia palsu. Ada apa? Tidak, Tuan. Di sini telah datang seorang utusan sehingga mengejutkan melihat Anda di sini juga. Apa maksudmu? Markas hanya mengirimku ke sini untuk menentukan pemimpin baru. Apa maksudnya dengan mengatakan ada utusan lain, kata orang itu. Ya, 2 jam lalu seorang pria datang mengaku sebagai utusan dan sekarang dia membaca buku di lemari. Mengaku? Apa kau memeriksa tokennya? Soal itu tidak, dia tidak menunjukkannya pada kami. Lah, bodoh emangnya loh. Omong kosong, bagaimana dia bisa masuk tanpa token? Emangnya kalian ini amatir apa? Bawa aku kepadanya, mari kita lihat siapa yang punya nyali untuk menyamar sebagai utusan. Ya baiklah Tuan, silahkan lewat sini. Liu, apa yang terjadi? Salah satu dari mereka, setelah Anda dan Tuan San pergi, utusan datang dan ingin membawa ke aula racun. Aku tidak punya pilihan selain memimpin jalan. Aku mencoba mempercepat untuk mengejar Anda di tengah jalan, tapi aku tidak pernah bertemu lagi denganmu sampai sekarang. Aku tidak bisa menahannya. Sorry bos, kata si orang itu. Aku juga tidak tahu, ini benar-benar kacau, kata si kakek. Tunggu saja kehancuran kita. Tuan San tidak tahu utusan sebenarnya datang, apa yang harus dilakukan. Ketua Black Eye, tolong minta keluar utusan itu. Lalu, apa? Siapa kau? Lalu mari kita mulai saja ujiannya. Tidak, tolong tunjukkan token Golden Poison Heart Anda, kata si Liu. Siapa kau berani bicara seperti itu? Sial, sudah berakhir sudah. Master, sabarlah. Beraninya kau. Lalu dia pun mengisap cerutunya, entah apapun itulah namanya. Akan kutunjukkan siapa utusan sebenarnya dari aula racun. Kekurangannya. Lalu Zhang Xuan pun melihat kekurangannya melalui Heavenly Pad-nya. Poison Flow, Spray. Terlihat asap-asap yang sepertinya beracun mengarah pada Zhang Xuan. Namun beraninya kau menyerangku. Dipres, asap itu dihentikan begitu saja. Sementara yang lainnya panik dengan menutup mulut dan hidung mereka. Kau hanyalah utusan palsu, aku tidak percaya kau begitu sombong. Lalu dia pun, apa kau ingin mati? Syah. Dia mengambil langkah mundur. Bagaimana? Siapa kau? Bagaimana kau tahu namaku? Kau adalah master racun bintang 3 dari cabang kerajaan Xianshuan, bukan? Kau hanya membutuhkan waktu 5 tahun untuk mencapai puncak bintang 3. Jadi kau terlihat sebagai jenius seumur hidup. Kau lulus ujian murid pada usia 14 tahun dan kemudian menjadi master racun pada usia 17 tahun, kata Zhang Xuan sambil menjelaskan biodatanya. Kantor pusat menunjukmu sebagai utusan, kali ini mengujimu sehingga kau bisa menjadi pemimpin cabang berikutnya. Yang lain pun malah sambil terkejut mereka bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang terjadi. Namun di sana, siapa kau? Kata si utusan asli. Jarang orang mengetahui hal ini apalagi perintah markas. Bukan hanya itu, intinya kau telah memakan rumput ular dah hijau dan menerapkan pada aku poin Sandman untuk meningkatkan kemampuanmu, kata Zhang Xuan. Kau telah mengoleskan bubuk korosi tulang ke titik aku poin Sandmanmu karena di bawah stimulasi racun yang parah. Tahap pikiran dan kekuatanmu akan meningkat, namun kesehatanmu akan menurun. Kau bisa mati kapan saja, bukan? Kata Zhang Xuan. Dia sangat mengaku. Apakah dia senior yang tidak dikenal di cabang kami? Sudah aku bilang, siapa kau? Sambil menunjuk Zhang Xuan. Kau benar-benar ingin tahu aku? Baiklah, akan ku beritahu. Aku adalah seniormu. Panggil aku senior. Master memanggilmu senior. Ngomong kosong macam apa? Namun di sana terjadi dialog yang lumayan absurd. Apa Tuan San senior dari master utusan? Bukankah dia itu palsu, Tuan? Ya, dia memang palsu. Dan intinya utusan itu terlihat sangat bingung. Sepertinya dia bahkan tidak mengenal Tuan San. Aku juga nggak ngerti apa yang terjadi di sini. Seharusnya dia memanggilku seperti itu, tapi berpergian keluar dan mungkin bahkan dia tidak mengenalku. Si kakek bingung.
Baiklah kalau begitu, mari kita akhiri topiknya. Karena aku bertemu dengan kau di sini, aku akan menawarkan bantuan. Apakah kau ingin menyelesaikan masalahmu? Apakah masih bisa disembuhkan, Tuan? Ya, kau meningkatkan basis kultivasimu dengan racun dan tubuhmu telah terpengaruh. Sulit jika itu orang lain, tapi itu bukan masalah besar bagiku, kata Zhang Xuan. Lalu yang lain pun terkejut. Apa yang terjadi? Bukankah dia utusan palsu menjadi senior asli? Berarti dia utusan asli dong. Gimana sih ini ceritanya? Wah, aku dapat membantumu, tapi beberapa aturan yang perlu kau ketahui. Baiklah, apa itu? Raja Herbal, beritahu gumu peraturanku. Teknik rahasia Tuan San mengharuskan orang dirawat berada dalam keadaan koma. Koma? Kenapa harus seperti itu? Ya, aturannya dia membantuku dengan menangani serangga kontrak saat aku koma sebelumnya. Serangga kontrak? Apa katamu? Dia membantumu dengan serangga kontrak? Bukannya, ya aku ingat. Dia punya masalah dengan serangga kontrak sebelumnya. Baiklah kalau begitu. Maaf aku telah membuatmu khawatir. Aku tahu kau takut pingsan dan dikendalikan setelah kau pingsan, tapi dan hidupmu akan berbeda dalam bahaya. Tidak ada yang mau menerima itu. Tapi jika kau ingin benar-benar aku membunuhmu, aku bisa melakukannya kapan saja, kata Zhang Xuan sambil mendekatkan mukanya ke muka si utusan. Dia sangat cepat. Aku takut bahkan prajurit puncak Supreme Stage tidak bisa secepat ini. Apakah dia telah mencapai level tinggi? Gerakan ini sangat cepat, bahkan aku tidak bisa mengendalikannya, kata Zhang Xuan dalam hati. Dan sekarang itu bisa digunakan untuk pamer. Anjing lah, gue keren banget. Dan menipunya pada saat yang sama. Gue keren banget bangsat. Lalu, ya tanpa bisa berbuat apa-apa, aku terlalu berpikiran sempit sebelumnya. Maafkan aku senior, kata si utusan. Aku melewati Road Lutis tidak melihat bahwa Raja Herbal menderita serangga kontrak, jadi aku membantunya, kata si Zhang Xuan. Kemudian kebetulan aku mendengar bahwa orang-orang di cabang aula racun memilih pemimpin. Ya kurang lebih aku tidak ingin melihat generasi muda dari Master Racun menderita, jadi aku datang ke sini dan berharap untuk menyelesaikannya. Aku bingung kenapa dia menyamar sebagai utusan, ternyata dia hanya ingin membantu generasi muda, kata orang-orang di sana. Sekarang aku tahu mengapa dia datang ke sini. Kami semua mengira dia pembohong yang mencoba mendapatkan harta karun. Namun Zhang Xuan berkata, "Nah, kalau begitu, sekarang utusan yang sebenarnya ada di sini. Aku tidak perlu lagi tinggal di sini. Aku akan membantumu dengan masalahmu sebelum aku pergi. Kalau begitu, Tunggu. Lalu kapan mulainya? Apakah ada yang dibutuhkan? Tidak, mari kita lakukan saja sekarang, kita Zhang Xuan. Benarkah? Lalu ya begitulah. Lalu dia pun digetok kepalanya, pang, sampai pingsan. Kau tidak harus melakukannya sendiri. Aku punya obat bius, kata Zhang Xuan. Dan setidaknya kau harus masuk ke kamar terlebih dahulu. Kalau kau pingsan di sini, siapa yang akan menggendongmu, tai? Aku belenggu racun di tubuhku telah terlepas. Ya begitulah. Di skip kemudian ya, 10 menit kemudian. Terima kasih banyak Tuan. Rasa sakit parah, jadi kau masih memerlukan 2 kali perawatan. Jadi kau tidak perlu berterima kasih padaku sekarang. Ingatlah, kau masih perlu 2 kali perawatanku, kata Zhang Xuan. Utusan telah diyakinkan aku seharusnya aman. Sekarang bukan, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini karena ilmu yang baru saja aku pelajari dan mempelajari racun dalam tubuhku dengan cermat. Senior, Markas mengirimku ke sini kali ini untuk memilih pemimpin baru dan menstabilkan cabang. Bagaimana ini? Apakah Anda bisa membantu? Tapi sebenarnya datang ke sini untuk biji Crimson Flame juga. Apa itu Crimson Flame? Crimson Flame Lotus? Gue nggak ngerti sama sekali. Tolong jelaskan. Tumbuh di keadaan gunung berapi, menyerap kekuatan bumi setelah pemiliknya yang aku tahu memiliki peluang lebih tinggi untuk menembus tahap tertinggi mencapai tahap yang lebih tinggi. Aku terjebak dalam kemacetan, jadi aku mendaftar untuk datang ke sini. Mungkin tidak berguna bagi Anda dengan kekuatan Anda, tapi akan sangat berguna untukku jika Anda bisa mendapatkannya. Untukku. Kultivator akan memiliki 20% peningkatan kesempatan untuk menembus tahap tertinggi. Aku tidak percaya 1 biji Crimson Flame Lotus begitu efektif. Itu pasti tidak ternilai harganya, kata Zhang Xuan sambil menghayalkan uang yang akan didapatkan. Aku hanya perlu biji 1 saja untuk menerobos, kata si utusan. Ya, aku tidak akan meminta lebih. Aku akan menawarkan sisanya pada Anda. Jadi, aku akan tinggal di sini. Kau tidak perlu meminta izinku tentang biji Crimson Lotus. Lagi pula, kau adalah utusannya. Aku seharusnya tidak ikut campur, kata Zhang Xuan. Ya, baiklah kalau begitu. Ayo kita mulai saja. Aku bisa mulai karena mencerna pengetahuan yang kukumpulkan dari perpustakaan aula racun dan mempelajari racun dalam tubuhku dengan hati-hati. Baiklah kalau begitu, akan ku mulai saja. Aku akan men-scan diriku sendiri. Apakah racunku berbahaya atau tidak? Poison of Heaven Pet. Racun adalah jenis obat yang dapat digunakan untuk menyakiti orang lain juga menyembuhkan orang. Tak kusangka pengetahuan racun begitu rumit, kata Zhang Xuan.
bagian pengetahuan ini aku bisa menjaga diriku sendiri agar tidak diracuni oleh orang lain meskipun aku tidak. Ya, namun begitu saja lah lewat kalian berdua kali ini. Aku punya beberapa hal maksudnya. Yang pertama, aku memilih pemimpin yang lainnya adalah biji cream flame lotus. Sekarang cream flame lotus sudah matang, aku akan mengambil bijinya saja dan bunganya serta daunnya akan kutinggalkan untuk kalian. Apakah itu tidak apa-apa? Ya, tidak masalah utusan, tapi itu masih perlu 3-5 hari lagi untuk matang. 3-5 hari, kata si utusan. Baiklah, jangan ganggu Tuan San jika tidak diperlukan, oke? Pemimpin baru akan dipilih olehku dalam beberapa hari. Baiklah, namun di sana si Tuan San atau si Zhang Xuan, Infinite Vital Poison adalah racun khusus yang ada di dalam tubuh manusia sebelum lahir dan tumbuh bersama inangnya, menyatu sepenuhnya dengan mereka. Orang yang terkena racun ini biasanya mati muda. Orang dengan racun ini biasanya tidak dapat hidup lebih dari 30 tahun dan tidak punya obat penawar untuk itu. Kebanyakan orang dilahirkan untuk menjadi kuat, sedangkan aku dilahirkan untuk mati. Bagaimana bisa seperti ini, ya Allah, kata Zhang Xuan. Ini sangat tidak adil, ya Allah. Itu berarti aku hanya memiliki waktu 10 tahun lagi. Tidak, aku rasa hanya beberapa tahun, mungkin 8 atau 7. Astagfirullahaladzim, kata si Zhang Xuan. Tapi tunggu, dia pun tiba-tiba menghentikan tangisannya. Racun ini tuh dapat tumbuh dalam tubuh manusia dan kemudian diteruskan ke generasi berikutnya tanpa diketahui. Hanya orang yang telah mencapai tahap bintang 7 atau lebih tinggi yang dapat melakukannya. Tapi aku hanyalah seorang yatim piatu. Aku telah mengembangkan formasi Heavenly Pet yang cukup murni untuk membuatnya muncul, tapi masih belum bisa diobati. Seharusnya ada pangkal untuk racun ini. Jika tidak, bagaimana orang tahu tentang racun ini? Aku akan bertanya pada Gumu. Senior, apa yang bisa aku lakukan pada Anda? Tidak hanya aku datang ke sini untuk melihat kondisimu. Ngomong-ngomong by the way, ada yang ingin kutanyakan padamu. Terima kasih atas perhatian Anda, senior. Aku merasa lebih baik sekarang. Baiklah, silakan, apa yang ingin Anda tanyakan? Pernahkah kau mendengar tentang Infinite Vital Poison? Infinite Vital Poison, aku pernah mendengarnya dari seniorku. Dia hadir dalam tubuh manusia sebelum lahir dan tubuh bersama inangnya, bukan? Ya, tidak ada obat untuk itu. Jadi tidak ada obat penawar, tapi apa? Aku pernah mendengar desas-desus. Aku tidak tahu ini benar atau enggak, kata si utusan. Dikatakan bahwa Master Kong yang kuat sepanjang masa telah menderita racun itu, tapi bagaimanapun dia hidup selama 10.000 tahun. Master Kong, ku dengar dia adalah guru pertama terpelajar, pendiri pavilion terpelajar. Aku tidak berpikir senior menderita hal itu juga. Dia bisa menyelesaikannya seharusnya. Ya, penangkal racun itu ada padanya, bukan? Itu hanya rumor sih. Mencatat hanya pavilion guru yang mungkin tahu tentang hal-hal seperti Master Kong. Kami hanya master racun yang kebetulan mendengarnya. Kenapa Anda tiba-tiba bertanya padaku tentang ini, senior? Tidak apa-apa, aku hanya membaca beberapa buku dan itu lumayan melekat padaku. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan aula racunnya? Setelah beberapa ujian, pemimpin baru telah terpilih. Dia adalah Liu Shun, wakil pemimpin pertama, dan Crimson Flame Lotus yang matang bisa diambil besok. Besok, benarkah? Mari kita buat beberapa persiapan kalau gitu. Ayolah senior, let's go kalau gitu. Dan esoknya pun tiba. Utusan, senior, silahkan lewat sini. Rupanya dia adalah si pemimpin barunya ya. Kawahnya tersembunyi di sini. Red Lotus Ridge adalah gunung berapi yang besar, di mana cabang kami dibangun di atas kawahnya. Saat membangun cabang kami di masa lalu, master kami formasi diundang secara khusus untuk menyegel gunung berapi dengan formasi. Dikumpulkan semua lava dari sini agar lotus bisa tumbuh. Itu dia, Crimson Lotus Flame. Terlihat bunga yang mengeluarkan beberapa aura tumbuh di tengah-tengah gunung berapi atau lava. Sangat indah, tapi bagaimana kita mengambilnya? Apa kita harus berenang di tengah-tengah lava itu? Kata